Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajul Arifin, Guru Bimbingan dan Konseling MTS Negeri 2 Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek uji kinerja konseling individual dengan pendekatan realitas teknik WDEP untuk meningkatkan rendahnya motivasi belajar siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan masuk, Mas. Mau duduk di mana? Di sini apa di sini yang nyaman? Di sini aja. Oh, di sini. Oke, silahkan duduk. Ya, kita duduk sini ya. Iya, Pak. Ini ada bantal, silahkan mau dipakai, silahkan, mau tidak ya tidak apa-apa. Terima kasih Mas Alul ya sudah mau datang ke ruangan Bapak ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mas Alul ya. Ini, Pak. Tadi ini habis pelajaran apa, Mas? Pelajaran PJOK, Pak, olahraga. Oh, PJOK. Iya. Baik, olahraganya apa? Di main bola, Pak. Seneng enggak olahraga? Ya seneng, Pak. Olahraga apa yang Mas Alul biasanya tekuni apa? Paling main bola, Pak. Main bola, terus apa lagi? Udah Enggak, sih, Pak. kalau di rumah ikut atau di sekolah ikut ekstra apa? Malah ikutnya ekstra pencaksilat, Pak. Ikutnya pencaksilat. Pernah juara di pencaksilat? Pernah, Pak. Oh, pernah. Juara berapa Mas Alul? Juara 1, Pak. Juara 1 ya. Oh, baik. Tingkat apa itu? Umum, Pak. Tingkat umum. Baik. Baik. Ternyata Mas Alul punya prestasi ya di luar Iya, akademik ya, luar biasa. Di rumah sama siapa Mas Alul biasanya? Sama ibu, bapak, Sama ibu, bapak, adik berarti Ya. berapa orang? Berempat, Pak. Oh, berempat. Baik. Rumahnya mana Mas Alul ya? Bantul, Pak. Bantul. Berarti dari sini berapa jam atau berapa menit? Ada 1 jam ya? Enggak, Berapa Pak. menit? Deket, Pak. Ini paling 10 menit nyampe, Pak. 10 menit nyampe. Naik apa? Naik motor, Pak. Pernah terlambat apa tidak? Enggak, Pak. Enggak pernah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Sip ya. Anda pernah terlambat karena kunci sukses itu adalah salah satunya disiplin ya. Baik Mas Alul, jadi hari ini memang Pak Tajul yang panggil Mas Alul. Satu, Pak Tajul pengen ngobrol sama Mas Alul, pengen ketemu. Ya, ada beberapa yang ingin Pak Tajul sampaikan ya terkait dengan perkembangan Mas Alul. Iya, Pak. Ya, ada beberapa informasi yang harus Pak Tajul sampaikan ke Mas Alul. Apakah nanti informasi ini benar atau kurang benar? Iya, Pak. Ya, karena ini baru sebatas dari informasi Bapak Ibu guru dan juga dari absen BK ya. Karena Mas Alul sudah datang ini tadi habis olahraga langsung ke sini ya. Iya, Pak. Baru ganti baju ya, Iya, langsung ke pramuka. Baik, nanti kita akan melakukan konseling individual. Sudah pernah melakukan konseling individual? Belum, Pak. Belum pernah sebelumnya. Baik, akan Pak Tajul jelaskan ya. Konseling individual nanti Pak Tajul sebagai guru BK, Mas Alul sebagai siswa atau konseli ya. Nanti kita akan membahas sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab permasalahannya Mas Alul ya. Iya, Pak. Jadi nanti tetap yang menentukan atau melaksanakan solusi dari permasalahan itu adalah nanti Mas Alul. Pak Tajul hanya membantu saja. Iya. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan acara hari ini bisa nanti lancar sesuai dengan yang kita harapkan ya. Pak. Setelah pelajaran olahraga apa Mas? Nanti pelajaran BK, Pak. BK. BK ya. Ini BK berarti ya. Baik. Hari ini nanti kita pakai jam saya saja untuk kegiatan ini. Kebetulan jam saya kan ya BK ya. Saya Pak Tajul kadang lupa jadwal, maaf ya. Tapi mudah-mudahan ya, karena ini nanti BK ya, nanti saya tak tinggal tugas ke sudah saya tinggal tugas ke teman-teman untuk mengerjakan tugas atau LKPD yang nanti harus dikerjakan. Mas Alul nanti ikut saya saja ya. Kita melakukan konseling. Jadi nanti kita kurang lebih 40 menit ya. Iya, Pak. Pertemuan kita 40 menit.
nanti kita bicara panjang lebar ya terkait permasalahan yang dialami Mas Alul. Kemudian nanti apabila sudah selesai ya alhamdulillah, tapi kalau nanti kiranya belum selesai nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Kalau nanti sudah selesai ya sudah cukup. Ya. Iya, Pak. Tapi nanti kalau Mas Alul kok Pak sudah Pak saya capek dan sebagainya nanti bilang saja. Iya, Pak. Ya, kita akhiri. Oke, Mas Oke, Alul Pak. bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kita baca bismillah terlebih dahulu supaya kegiatan kita lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Kita baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti kita gunakan waktu sekitar berapa tadi? 40 menit ya. Iya, Pak. Mas Alul 40 menit. Nanti Mas Alul ceritakan saja apa yang Mas Alul rasakan, apa yang Mas Alul alami, apa yang Mas Alul pikirkan ya, keinginan-keinginan apa Iya, yang Pak. Mas Alul harapkan ya. Nanti diceritakan saja, Mas Alul jangan khawatir, kami di BK itu ada yang namanya akses kerahasiaan. Iya, Pak. Jadi nanti dalam prosesnya apapun yang kamu alami, apapun yang kamu ucapkan nanti akan kami rahasiakan, akan Pak Iya, Pak. Tajul rahasiakan ya. Jadi tidak perlu takut, nanti jangan ada yang disembunyikan, karena selain ada kerahasiaan juga ada keterbukaan. Jadi Mas Alul nanti harus terbuka, Iya. ceritakan semua, sampaikan semua. Takutnya kalau tidak diceritakan semua nanti akan menjadi tidak tuntas atau tidak mencapai tujuan yang ingin kita capai. Iya, Pak. Ya, Ya. siap ya untuk Siap, Pak. bisa terbuka ya. Oke. Siap, Baik, kita nanti setelah ini akan segera memulai proses konselingnya. Apakah Mas Alul sudah siap untuk memulainya? Siap, Pak. Sudah siap, tidak ada Ya. pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Baik, kita mulai ya. Tadi Ya. sudah baca basmalah. Ya, Mas Alul, baik, kita masuk ke tahap inti ya. Iya, Pak. Kira-kira Mas Alul tahu apa tidak kenapa kok Pak Tajul panggil atau untuk datang ke ruang Pak Tajul? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Iya. Pak Tajul kasih tahu ya. Iya, Pak. Jadi gini Mas Alul, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, satu dari wali kelas, dari Bapak Ibu guru, kemudian dari absen BK, Iya. dan juga pantauan Pak Tajul dan juga teman guru BK yang lain, itu ada beberapa permasalahan yang memang harus kita bicarakan hari Iya, ini. Yang pertama itu berdasarkan dari guru mapel, Mas Alul sering tidak mengerjakan PR. Iya, Benar apa tidak itu? Benar, Ini Pak Tajul, coba klarifikasi ya. Iya, Pak. Kalau memang benar Mas Alul nanti bilang benar, sampaikan ya betul Pak. Itu Iya, kalau Pak. memang enggak Pak, gitu ya silahkan Iya. saja. Jadi itu, kemudian dari absen juga gimana? Absennya, keberangkatannya Ya, mungkin akhir-akhir ini jarang berangkat, Pak. sering tidak masuk. Iya, Pak. Membuat surat apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Terus untuk tugas tadi Iya, Pak, enggak tidak mengerjakan. Kalau misal di kelas ada Bapak Ibu guru ngajar, itu memperhatikan apa tidak, atau tidur sendiri di kelas? Ya, enggak, Pak, enggak diperhatikan, Pak. Tidur sendiri ya, ngalamu atau ngobrol Iya, sama temannya? Pak. Oh iya, bagus gitu ya. Nanti kita coba benar apa tidak, atau baik apa tidak apa yang Mas Alul lakukan ya. Kemudian bolos pernah apa tidak? Pernah, Pak. Bolos pernah. Iya, Pak. Berangkat dari rumah? Ya, cuman bolos pelajaran aja. Oh, Pak. bolos pelajaran. Enggak seharian penuh tidak ya? Enggak. Hanya bolos pelajaran Iya. saja. Baik, berarti untuk kehadiran ini di Pak Tajul, di absennya juga banyak tanpa keterangan. Iya, Pak. Ya. Terus kemudian untuk keterlambatan tadi Mas Alul menyampaikan di awal bahwa nggak pernah terlambat. Ternyata ini tak cek nih, Pak Tajul ngecek juga, ini ternyata beberapa kali Mas Alul nih bolos alfa tanpa keterangan. Ini Iya. 3 hari ya. Terus minggu kemarin ada 4 hari. Kemudian untuk keterlambatan juga beberapa kali terlambat. Ini ternyata tadi yang di awal Mas Alul sampaikan ternyata kurang tepat. Iya. Ya. Jadi Pak Tajul ingin tahu sebenarnya
Ada masalah apa? Pemalas atau apa, Mas? Males, Pak. Males, males untuk sekolah. Ya, males untuk sekolah, Pak. Coba penyebabnya apa, Mas? Biar Pak Tajul tahu. Di rumah kah, atau ada masalah di rumah kah, atau ada masalah Ya, dengan ada temannya, masalah dengan di guru? rumah, Pak. Oh, masalah di rumah. Apa masalahnya, Mas? Biar Pak Tajul tahu, nanti kita cari solusinya. Ya mungkin adalah masalah keluarga lah, Pak. Masalah keluarga sama ayah, Ibu, Bapak. sama ibu bapak. Kenapa, Mas? Masalahnya gimana? Ya, ibu, Bapak sering bertengkar, Pak. Sering bertengkar. Oh, setiap hari kah? Ya, sering, Pak. Masalah apa biasanya, Mas? Pernah dengar sih masalah ekonomi, Pak. Oh, masalah ekonomi. Bapak kerja kan ya? Kerja, Pak. Kerja apa? Jahit, Pak. Bapak kerja jahit. Bayarannya 1 bulan sekali atau Per minggu, Pak. per minggu? Adiknya satu kan? Ya, Adiknya satu. Cowok apa cewek? cewek, Pak. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Jadi merasa Mas Alul itu apa namanya, salah satu penyebabnya jadi malas karena bapak dan ibu sering bertengkar Iya, karena Pak. masalah ekonomi ya. Itu ya betul ya. Iya, Pak. Kemudian ketika Mas Alul di rumah belajar apa tidak? Enggak, Pak. Kok enggak belajar? Iya, Pak. Kalau ada PR enggak dikerjakan apa tidak? Enggak. Baik, ada PR tidak dikerjakan, tidak pernah belajar di rumah. Ketika tidak belajar, orang tua gimana, nyuruh belajar apa tidak? Ya, Atau nggak ada respon sih, Pak. nggak ada respon? Iya, Pak. Tidak nyuruh untuk belajar. Tidak, Pak. Lah, tidak. Kalau misalnya tidak berangkat dari rumah kan ya, ibu atau bapak tahu apa tidak? Ya tahu, Pak. Terus Ya udah, nggak apa-apa, nggak peduli. nggak peduli. Iya. Oh, itu nggak peduli, bapak nggak peduli mau berangkat atau nggak Iya, berangkat. Pak. Jadi terserah. Jadi Pak Tajul menyimpulkan gini, Mas Alul merasa malas sekolah karena satu, bapak dan ibu di rumah sering bertengkar Iya, karena masalah ekonomi. Yang kedua, karena Mas Alul merasa ya udah dicuekin, masa bodoh. Iya, Pak. Orang tua tidak ngurusi masalahnya sekolahnya Mas Alul. Pernah ditanya enggak sih, Mas? Sih, Pak. Maksudnya di rumah itu pulang sekolah, mana pelajarannya apa gitu? Enggak, Pak. Enggak. Ibu kerja enggak? Enggak, Pak. Ibu enggak kerja. Berarti di rumah enggak pernah ditanya apa namanya, ada PR apa tidak? Terus kemudian, ayo Sinau belajar itu. Enggak, Pak. Enggak pernah ditanya sama sekali. Jadi bapak sibuk kerja, ibu juga sibuk dengan urusannya sendiri. Dengan urusannya sendiri. Dan enggak pernah ditanya, adik pun enggak pernah ditanya. Yang ada bertengkar terus. Ya. Itu. Tapi kalau sangu dikasih uang sangu apa tidak? Dikasih, Pak. Berapa uang sakunya? 10.000 lah. Itu berarti kan masih perhatian itu orang tua Mas Alul untuk ngasih uang saku. Iya, Pak. Atau mungkin hanya itu perasaannya Mas Alul saja yang merasa kurang diperhatikan, ya. Iya, Pak. Coba nanti kita selesaikan lah ya. Apabila perasaan itu terus-menerus dialami Mas Alul, takutnya Pak Tajul nanti bisa mengganggu apa namanya, sekolahnya Mas Alul dan belajarnya Mas Alul ya. Nanti kita bahas di apa kesempatan kali ini ya, di konseling hari ini ya. Mas Alul tadi sudah menceritakan bahwa di rumah itu tidak kondusif, sering bertengkar ya, kemudian merasa tidak diperhatikan. Itu mungkin hanya perasaannya Mas Alul saja. Mudah-mudahan hanya perasaannya itu, mudah-mudahan orang tua, siapapun orang tuanya juga ingin memperhatikan atau yang terbaik buat anaknya ya. Dulu Mas Alul ini kan kelas 9 ya, 9A ya. 9A itu di MTS 2 Pekalongan kelas favorit ya, Mas. Iya, Pak. Jadi 9A kan dari anak-anak pilihan yang memang nilainya bagus. Ini kok Mas Alul mengalami sebuah masalah yang semangatnya belajarnya menurun karena keadaan keluarga. Saya Pak Tajul takut untuk nanti setelah dari MTS ini kalau belajar terus menurun nanti tidak bisa mendapatkan atau memilih sekolah yang sesuai diinginkan karena prestasinya menurun ya. Kemudian di kelas 7-nya 7 apa dulu? 7A, Pak. 7-nya 7A. 8-nya? 8A, Pak. 8-nya 8A. Iya, Pak.
7A, 8A, 9A. Ini kelas yang tidak main-main, ini kelas unggulan. Semua anak pengen masuk kelas 7A, 8A, dan 9A. Kalau kelas 7A kan dulu diambil dari nilai rapot yang bagus. Pas pada saat pendaftaran pertama di 7A. Kemudian di 8A, ya itu hasil dari kelas 7, nilai kelas 7, rapot kelas 7, bagus-bagus masuk ke 8A. Tidak semua yang di 7A masuk ke 8A karena nilainya menurun. Di 8A nilainya harusnya bagus juga nih, bisa masuk ke 9A. Nah, pernah ranking apa tidak? Enggak sih Pak, paling masuk 10 besar. 10 besar bagus loh. Jumlahnya berapa? Lupa Pak jumlah kelasnya. Jumlah satu kelas 32 Pak. 32 siswa ya. Dari 32 ranking berapa? 7, 8, ranking 7. Di kelas berapa? Kelas 7A. Wah, ini kalau di kelas 7A kelas 7 ranking 7 berarti Mas Al punya potensi seharusnya. Punya potensi untuk berprestasi ya. Kelas 7 bagus, kelas 8. Nah, kayaknya di kelas 7 masuk kelas 8A. Ya di kelas 8 masuk 9A. 8A kan, 7A ke 8A. Lah 8A-nya ranking berapa? Masih 10 besar? Enggak, Pak. Sudah mulai menurun. Tapi masih lumayan lah ya, karena masih bisa masuk ke 9A. Nah ini Mas Alul, wah dulu tuh Pak Tajul ingat itu pas 78 itu tertib, nggak pernah. Kelas 7 terutama itu tertib sekali ya. Kelas 8 mulai menurun. Apakah ini permasalahan di rumah itu dimulai di sejak kapan Mas? Kelas 8 Pak, semester 2 itu Pak. Kelas 8 semester 2. Oh semester 2 itu sudah mulai ada pertengkaran orang tua, dan Mas Aul sudah tidak pernah diperhatikan lagi karena masalah ekonomi ya. Kelas 9, 9A ini sebenarnya Mas Aul melihat ini menjadi sebuah masalah apa tidak? Masalah Pak. Masalah ya? Iya Pak. Apa sih sebenarnya yang ingin Mas Alul capai ketika mendaftar ke MTS? Mas Alul kan dulu daftar ke sini keinginan sendiri apa keinginan Bapak? Disuruh Bapak Pak. Disuruh Bapak tapi mau kan ya? Iya mau. Dalam angan-angan Bapak atau dalam angan-angan Mas Alul dulu ketika daftar ke MTS, apa yang Mas Alul inginkan ketika sekolah di MTS? Ya mungkin lebih bisa tentang agama Pak. Atau mengerti agama? Ya tahu tata caranya sholat yang benar gimana. Dulunya belum tahu. Ya udah tahu tapi kan biar lebih tahu gitu. Oh, biar lebih tahu tata cara membaca atau apa bacaan sholat. Kemudian surat-surat Al-Quran membaca dulu sudah bisa, tapi pengen lebih bisa lagi ya. Terus ketiga apa? Pengen apa sekolah itu? Pengen apa? Pengennya biar dapat prestasi Pak. Pengen dapat prestasi, biar berprestasi, terus biar pintar. Iya Pak, biar pintar. Sudah pintar apa belum sebelumnya? Ya lumayan Pak. Lumayan ya, biar tambah pintar. Yang jelas tidak hanya pintar tapi ngerti. Iya Pak. Ngerti agama ya. Kalau melihat rekam jejaknya ini Mas Alul pintar sebenarnya. 7A, 8A, 9. Dulu SD-nya di mana? SD 1 Pak. SD 1. Terus menurut Mas Alul belajar itu untuk apa? Kalau sekolah tadi kan biar mengerti agama dan sebagainya. Belajar biar apa? Biar pintar Pak. Biar pintar, biar mengerti apa yang belum tahu. Sebelumnya apa yang belum tahu, sekarang sudah tahu apa? Contohnya apa? Ya, contohnya satu saja, apa? Itu Pak, ilmu agama Pak. Ilmu agama yang tadinya belum bisa apa, terus sekarang jadi apa? Jadi bisa. Apa contohnya? Mungkin dalam surat-surat sih Pak. Sudah, tadinya nggak hafal, sekarang sudah minta untuk menghafal. Iya, Pak. Ya, itu kalau belajar itu kan memang membuat proses manusia dari yang belum tahu menjadi tahu. Baik. Kemudian Mas Alul punya cita-cita apa tidak? Punya sih Pak. Cita-citanya ada berapa coba? Ya mungkin satu pengen jadi tentara Pak. Jadi tentara ya. Yang kedua? Ya kalau nggak bisa jadi tentara ya nanti bisa kerja di tambang Pak. Oh jadi tambang. Dari dua ini yang paling pingin di antara dua ini, tentara apa tambang? Tambangan Pak. Pertambangan. Apa yang Mas Alul ketahui tentang pertambangan? Ya mungkin
gajinya itu banyak Pak. Oh ya, gajinya besar. Terus kenapa pengen gaji besar, Mas? Ya biar bisa bantu ekonomi keluarga Pak. Bantu ekonomi keluarga, Iya. bantu orang tua ya. Iya. Karena tadi Mas Aul menyampaikan apa namanya, keluarga mengalami apa pertikaian atau pertengkaran ya, tidak kondusif di rumah karena masalah keluarga. Iya Pak. Baik, Pak Tajul bisa ngerti apa yang Mas Alul rasakan ketika saya ada di posisi Mas Alul, juga pasti akan, aduh, saya akan kerja nih, Iya. biar dapat uang banyak, biar saya tidak seperti ayah dan ibu Nah, iya Pak. yang bertengkar karena masalah ekonomi ya. Iya Pak. Baik, bagus cita-citanya, mulia sekali. Satu pengen jadi tentara, yang kedua pengen jadi kerja di pertambangan. Tapi Mas Alul ada beberapa hal yang Mas Alul perlu tahu ya. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk bisa masuk ke pertambangan? Ini kan tidak selalu bisa semuanya bisa masuk ke sana. Iya. Apa coba? Ya mungkin sekolah Pak, biar lulus, punya ijazah. Punya ijazah, lulus sekolah di mana? Di MTS, nanti ke SMK. Baik, untuk kerja di MT pertambangan itu kan ada seleksinya ya. Iya Pak. Nah, ini Pak Tajo kasih tahu ya, ada seleksinya. Nanti di browsing ya, di searching di Google untuk bisa kerja di pertambangan itu seperti apa. Tentara pun ada seleksinya. Satu, kalau tentara jelas harus disiplin, semuanya harus disiplin ya. Untuk bisa masuk ke pertambangan itu nanti ada seleksinya, misal seleksi masuk, pengetahuan ya. Iya Pak. Ada ujian tertulisnya dan sebagainya ya. Untuk bisa masuk ke pertambangan tentunya harus bisa lulus di mana dulu? MTS dulu Pak. MTS dulu Ya. Kemudian SMK atau SMA. Nah ini Mas Alul sudah ada gambaran belum, saya mau masuk ke SMK kemarin kelas 9 ya? Iya Pak. Sudah ada gambaran belum, saya ingin masuk ke SMA atau SMK yang nanti bisa menunjang mencapai cita-cita saya untuk kerja di pertambangan? Cita-citanya kemana? Untuk sekolah lanjutan setelah MTS? Belum kepikiran sih Pak. Belum kepikiran? Iya Pak. Terdekat sini ada sekolah apa saja? Coba, pingin dekat kecamatan Kesesi, dekat MTS, atau pingin luar dari kecamatan? Pengen dekat sih Pak. Pingin dekat. Di sini ada sekolah apa saja? SMA 1 Kesesi Pak. SMA 1 Kesesi, kemudian SMK Musi Muhammadiyah Kesesi, terus SMK NU. Ini dari beberapa sekolah ini mana yang pengen Mas Alul masuki? Kalau enggak SMA 1 ya SMK Musi Pak. Ya, SMK Musi sama SMA Negeri 1 Kesesi. Baik. Iya, nanti mudah-mudahan bisa masuk ya, untuk bisa nanti setelah dari sini atau ke SMK mana gitu ya. Ya, nanti untuk bisa masuk ke SMK ini kan harus lulus MTS. Nah, ini nanti kita bicarakan yuk, apa yang Mas Alul kerjakan sekarang dengan membolos dan sebagainya tadi, apakah nanti bisa mempengaruhi apa tidak untuk bisa lulus dari MTS dan bisa masuk ke sekolahan yang Mas Alul tuju, yang pada akhirnya nanti bisa kerja di pertambangan. Ya, nanti kita selanjutnya kita bicarakan itu. Ya, oke. Baik Mas Alul, tadi kan sudah menyampaikan keinginannya ya. Coba Pak Tajul pengen mengetahui atau pengen tahu apa yang sudah Mas Alul lakukan, kerjakan untuk bisa memenuhi atau mewujudkan cita-citanya. Iya Pak. Coba apa atau evaluasi apa namanya, saya Pak Tajul pengen tahu apa untuk bisa mewujudkan mimpinya itu, sudah melakukan apa atau belum melakukan apa-apa? Iya Pak. Sudah belum melakukan apa yang sudah Mas Alul lakukan untuk mewujudkan mimpinya bekerja di pertambangan ataupun menjadi tentara atau apalah, atau mencari sekolah yang Mas Alul inginkan setelah MTS? Apa? Belum sih Pak. Belum melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa itu berarti itu nanti apakah bisa masuk ke sana ya? Jadi kita coba kita kembali lagi tadi di awal Mas Alul menyampaikan apa kebiasaan Mas Alul yang Mas Alul lakukan. Kalau di rumah coba Pak Tajul pengen tahu. Ya main HP sih Pak. Main
Main HP di kamar, keluar apa tidak? Tidak, Pak. Main-main kalau malam keluar Enggak, apa tidak? Yang dilakukan malam hari kalau atau gini kalau pulang sekolah lah. Ya, di kamar, Pak, main HP. Pulang sekolah ganti baju dulu apa Ya, tidak? ganti baju, Pak. Baik, main HP, kemudian Itu paling tidur, kemudian nonton TV apa ya, tidak? nonton TV, Pak. Sampai malam. Sampai malam. Tentunya sholat dong, sholat apa tidak? Sholat, Pak. Sholat ditinggal apa tidak? Enggak, Pak. Kemudian tidak ya. Nah, selalu 5 waktu ya. Iya, Pak. Nah, subuh Sholat, Pak. bangun jam berapa? Bangun jam 4, Pak. Jam 4 tidur lagi. Iya. Ya, ya wes. Ini yang mungkin menyebabkan terlambat ya. Nah, iya. Kalau sudah bangun tidur lagi ya. Terus kemudian kalau malam hanya main HP, belajarnya kapan? Enggak belajar, Pak. Nah, kalau mau ada ulangan belajar atau tidak? Enggak, Pak. Enggak belajar. Oke, 1 main HP, kemudian 2 tidak belajar Iya, di Pak. rumah, kemudian ketika ada PR Enggak dikerjain. sama sekali tidak pernah ngerjakan. Ya, misal ngerjakan di sekolahan, Pak. Kerjakan sama PR temen. di sekolahan bareng-bareng. Ah. Jadi PR bukan pekerjaan rumah tapi pekerjaan rame-rame Iya. sama teman-temannya. Baik, untuk ketika di kelas ada guru, mohon maaf, ketika guru sedang berhalangan hadir, kerjakan apa tidak, mengumpulkan apa tidak? Tidak. Tidak, Pak. Kemudian setelah itu apa namanya, ada pelajaran tertentu Mas Alul bolos. Iya, Pak. Ya tadi sampaikan di situ. Ah. Ya ini semua pelajaran atau pelajaran tertentu saja? Tertentu doang, Pak. Enggak semua pelajaran yang Iya. Mas Alul enggak suka. Contohnya apa? Pernah bolos pelajaran apa? Matematika, Pak. Matematika, kalau Iya. suka matematika. Oke, baik. Bolos tadi untuk kehadiran pagi hari terlambat atau tadi kan menyampaikan tidak, Iya, tapi Pak. ternyata setelah dicek Terlambat, Pak. terlambat ya, beberapa kali terlambat. Iya. Kemudian kehadirannya di sekolah Ya, akhir ini jarang berangkat, Pak. jarang berangkat ya. Oke, dari beberapa itu tentunya nanti kita coba kita evaluasi bersama apakah yang Mas Alul lakukan ini sudah efektif atau sudah sesuai belum untuk bisa mencapai apa yang Mas Alul harapkan, yaitu Iya, Pak. untuk bisa masuk ke Pertambangan, Pak. pertambangan ya. Nanti kita evaluasi bersama terus apa yang akan kita lakukan ke depannya ya. Kita bareng-bareng di sini, pokoknya kita harus ada solusi untuk permasalahan Mas Alul ya. Lagi ya, nanti kita lanjut tentang ya kita evaluasi dulu ya. Iya, Pak. Ya, siap ya. Mari Mas Alul ya, kita bareng-bareng kita evaluasi tentang apa yang sudah Mas Alul lakukan selama ini. Apakah itu menurut Mas Alul dengan apa yang sudah Mas Alul lakukan, dengan tidak pernah belajar, kemudian sering tidak masuk, kemudian tidak pernah memperhatikan guru ketika mengajar, tidak mengerjakan tugas, Iya, Pak. tidak mengerjakan PR. Ini dampaknya apa kalau seperti ini terus? Coba menurut kamu? Ya, dampaknya ya nanti mungkin saja nggak lulus, Pak. 1 tidak lulus, kemudian Nggak dapat nilai. kedua nilainya menjadi jelek dan Iya, terus menurun Pak. ya. Iya. Yang ketiga apa, kamu tidak dapat apa-apa sekolah. Nah, iya. Nanti ya tidak dapat pengetahuan apa-apa, padahal kalau mau daftar ke apa pertambangan kan harus lulus SMK. Iya, Pak. Harus lulus dari MTS. MTS dulu. Menurut Mas Alul kalau nanti ini dilakukan terus beberapa hal yang tadi kamu sampaikan ya, kalau nanti tidak lulus, menurut Mas Alul mungkin apa tidak? Mungkin aja sih, Pak. Mungkin ya, Iya, Pak. mungkin lah. Kalau tidak lulus nanti bisa tidak masuk ke SMK? Enggak, Pak. Terus apa yang akan Mas Alul lakukan untuk ini? Kalau Ya, seperti ini terus harus diperbaiki sih, Pak. ya nanti satu betul harus diperbaiki. Pak Tajul setuju. Nanti ada beberapa hal memang yang harus Mas Alul lakukan. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang Mas Alul inginkan. Iya, Pak. Ya, apa yang Mas Alul kerjakan ini merasa enggak ini sebuah masalah? Masalah sih, Pak. Nah, ingin segera untuk menyelesaikan apa tidak? Ingin, Pak. Seberapa besar keinginan Mas Alul untuk bisa mencapai cita-cita? Ingin banget, Pak. Ingin banget ya untuk Iya, bisa masuk ke pertambangannya. Siap enggak untuk bisa merubah itu? Kan Mas Alul sekarang sudah tahu ya Iya, Pak. bahwa hal itu baik atau tidak baik. Nggak baik, Pak. Mana yang nggak baik? Ya,
sering Semuanya. Iya, Apa coba? semuanya Pak. Semuanya nggak baik. Terus yang menurutnya Mas Alul baik, Ya harus berangkat sekolah terus Pak. apa yang harusnya Mas Alul lakukan? Ya kalau dikasih PR mengerjakan PR Pak. Iya, terus Memperhatikan Pak kalau diterangin. memperhatikan, Nggak bolos pelajaran nggak Pak. bolos pelajaran, Berangkat terus. berangkat terus. Ya mungkin itu sih Pak. Nah, ya, itu yang harus dilakukan, tanggung jawab sebagai seorang, Pelajar. ya, tanggung jawabnya ya belajar, Iya Pak. ya. Kita kesampingkan dulu tentang perasaan Mas Alul yang merasa kurang diperhatikan. Mudah-mudahan dengan apa namanya, orang tua juga pingin, artinya pingin anaknya sukses. Kalau Iya, sukses, Pak. saya pikir Mas Alul juga nanti akan diperhatikan, ya. Iya Pak. Siap enggak untuk bisa merubah itu semua? Siap Pak. Kalau siap, nanti kita buat sebuah komitmen, ya, sebuah komitmen atau sebuah rencana yang nanti Mas Alul akan lakukan. Iya Pak. Nanti tetap Pak Tajul yang dampingi, ya, tapi kita buat komitmen dulu, ya. Siap Iya ya? Pak, siap. Yang penting misalnya dulu sudah niat belum, atau sudah yakin belum mau Yakin, berubah? Yakin ya? Iya Pak. Oke, kalau yakin kita segera nanti buat rencana-rencana itu, ya. Iya Pak. Mas, tadi kita sudah, Mas Alul sudah banyak bercerita Iya, tentang permasalahannya, tentang keinginannya, tentang cita-citanya, kemudian tentang apa yang sudah Mas Alul lakukan, dan Mas Alul juga sudah menyampaikan bahwa tadi adalah yang sudah Mas Alul lakukan selama ini kurang baik atau Iya, kurang benar, ya. Jadi kita tadi juga sudah sepakat untuk, Mas Alul sudah sepakat untuk merubah atau memperbaiki semuanya itu. Iya Pak. Untuk bisa memaksimalkan, kita buat sebuah rencana, ya, secara tertulis biar ingat. Iya Pak. Ya, kita buat rencana, silakan kamu tulis di sini di sebuah lembar kertas yang nanti akan kamu, ini kamu yang menentukan apa perilaku apa yang kamu akan rubah, ya. Iya Pak. Jadi nanti tidak hanya ditulis tapi juga dilakukan. Ada berapa poin coba tadi ditulis rencananya, planningnya, coba. Siap berangkat sekolah setiap hari Pak. 1. Siap berangkat sekolah setiap hari. Siap berangkat sekolah setiap hari. Terus Siap mengerjakan PR Pak. siap mengerjakan PR yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Kemudian Nggak bolos pelajaran Pak. tidak membolos pelajaran. Terus yang keempat, masalah berangkat sekolah, ketepatan kehadiran, Ya Pak, nggak telat Pak. ya, tidak berangkat, tidak berangkat terlambat maksudnya, ya. Kemudian ke berapa itu, sudah sampai berapa? 5. 5 Pak. Terus kebiasaan di rumah yang perlu dirubah apa? Ya siap Apa? Belajar apa tidak di rumah belajar, tadi? Pak. Iya Pak. Tadi sudah belajar apa enggak kalau di Udah rumah? Pak. Nah, itu Siap. kira-kira perlu dibuat dimasukkan apa tidak? Perlu Pak. Ya, ya sudah. Ya. Siap apa? Siap belajar di rumah Pak. Setiap hari. Sudah ada 6 poin, ya. Iya Pak. Terus yang terakhir, dan sebenarnya yang menjadi kunci permasalahan yang terakhir ini. Iya Pak. Apa penyebabnya kamu menjadi malas itu semua tadi? Ya ada masalah keluarga Pak. Berarti kan tadi kamu merasa bahwa nggak diperhatikan. Coba hilangkan perasaan itu. Kalau orang tua tidak memperhatikan, tidak mungkin dong kasih uang saku lah, atau mesti belikan makan setiap pagi, ya kan. Kalau orang tua tidak memperhatikan, itu mungkin hanya kurang perhatian di bidang sekolah saja. Iya Pak. Ya, kalau di bidang yang lain untuk sangu dan salah satu support atau dukungan orang tua di sekolah kan kaitannya dengan memberikan sangu, itu orang tua juga sudah mendukung loh Mas. Iya Pak.
Ya, kalau orang tua enggak peduli, kamu enggak akan dikasih uang saku. Iya, Itu sudah. Ya sudah sana berangkat. Ngapain minta saku? Saya Iya. enggak ada uang. Nah, itu salah satu bentuk perhatian. Iya, Pak. Cuma mungkin belum maksimal kalau masalah memperhatikan Iya, Pak. bab pelajaran. Ya. Berarti nomor 6 ditambahi, Mas. Ya, Siapa ya menerima kenyataan keadaan keluarga, ya. Mudah-mudahan nanti dengan kamu bisa lulus MTS, masuk ke SMK atau SMA yang kamu inginkan, kemudian bisa masuk ikut lolos seleksi pertambangan, bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Iya. Oke ya, itu ada 6, coba dibacakan lagi, dibaca. Siap 1. Siap berangkat sekolah setiap hari, Pak. Siap mengerjakan PR dari Bapak Ibu. Ya. Siap tidak membolos pelajaran, tidak telat berangkat, siap belajar di rumah setiap hari, siap menerima kenyataan ke keluarga. Baik, dari ke-6 itu nanti Mas Alu lakukan mulai kapan? Per hari ini ya. Iya, Pak. Nanti pulang sekolah harus belajar dan sebagainya. Nanti akan Pak Tajul buatkan sebuah itu kartu kendali ya. Iya, Pak. Kartu kendali untuk mengawasi ini. Iya, Pak. Jadi nanti Mas Aul nilai itu setiap hari Pak Mas Aul nanti datang ke tempat Pak Tajul, ke ruang Pak Tajul nanti untuk bisa ngisi checklist itu apakah ini sudah dilakukan. Jadi nanti kita evaluasi selama 1 minggu dulu bertahap. Ya. Iya, Pak. Siap ya untuk melakukan itu. Oke, baik Mas. Alhamdulillah ya ini sudah dibuat 6 kesepakatan yang nanti kamu harus lakukan. Tidak terasa sudah di penghujung pertemuan ya. Ini sudah hampir 40 menit. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti ini tidak hanya tugas tapi harus dilakukan ya. Iya, Pak. Pak Tajul ingin tanya, setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini ya, apa yang Mas Alul rasakan? Ya, mendapatkan motivasi, Pak. Motivasi. Tahu yang kedua, mana yang saya harus lakukan dan saya tinggalkan, Pak. Baik, tahu yang mana yang benar dan tidak kurang tepat ya. Kemudian ya menerima keadaan keluarga, Pak. Menerima keadaan keluarga. Kemudian dapatkan motivasi untuk bisa kerja di tambangan. Baik ya, mudah-mudahan apa yang Mas Alul rasakan, apa yang Mas Alul sampaikan tadi itu benar-benar nanti tetap dijaga semangat untuk sekolahnya, semangat untuk berubahnya, Pak. Untuk bisa membanggakan keluarga, orang tua, ya, dan juga tentunya untuk masa depan Mas Alul sendiri ya. Tetap semangat Mas Alul untuk bisa menyongsong masa depan yang lebih baik ya. Kalau nanti seperti itu terus takutnya Pak Tajul berpengaruh terhadap masa depannya Mas Alul ya. Bismillahirrahmanirrahim, nanti ini kita lakukan bersama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan ya, untuk coba Pak Tajul ingin melihat progresnya, baik dari kehadiran, baik dari keterlambatan, proses di kelas seperti apa nanti diconteng-conteng ya. Yang jelas sholatnya jangan sampai ditinggalkan ya. Tak terasa ya Mas Alul kita selesai saja, cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, untuk mengakhiri acara konseling hari ini ya, alhamdulillah hari ini lancar, semua Mas Alul juga tadi masuk ke dalam keadaan yang kurang baik, artinya belum mengetahui bahwa itu sebuah permasalahan, sekarang sudah bisa mengenalinya, sudah bisa bahwa menentukan mana yang akan saya lakukan, mana yang baik dan mana yang buruk, sudah lebih termotivasi. Alhamdulillah ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya, mari kita syukuri atau kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi kita di minggu depan ya. Semangat selalu dan semoga Mas Alul bisa lebih baik lagi ya. Ya Mas, silahkan kembali ke hati-hati ya. Ya.